Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh, untuk, dan dari masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat. Di tahun 2022 ini, Kabupaten Probolinggo akan melaksanakan pemilihan kepala desa tahap 2. Terdapat 253 desa di wilayah Kabupaten Probolinggo dan 31 desa diantaranya berada di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Berikut mekanisme pemilihan kepala desa Kabupaten Probolinggo. KPPS bersama panitia pemilihan mengambil kotak suara di kantor sekretariat desa. Pergeseran kotak suara dari sekretariat desa menuju TPS dengan pengawalan TNI, Polri, dan Linmas. Pengawalan ini dilakukan guna memastikan distribusi kotak suara beserta kelengkapannya berjalan dengan aman. Penjelasan dan pengarahan oleh tenaga kesehatan mengenai penegakan protokol kesehatan. Penjelasan dan pengarahan oleh Ketua KPPS. KPPS memanggil saksi dari masing-masing calon kepala desa dan menunjukkan surat tugas dari calon kepala desa. Saksi calon kepala desa dan KPPS melakukan pengecekan peralatan atau kelengkapan TPS, rangkaian kegiatan sebelum, selama, sesudah pemungutan dan penghitungan suara dapat dilakukan dokumentasi oleh KPPS. Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara. Pemilih masuk ke TPS dan selanjutnya menyerahkan surat undangan kepada KPPS untuk dicocokkan dengan DPT. Pemilih akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu, memastikan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang tercatat dalam DPT. KPPS memberikan 1 lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS dan dibubuhi stempel. Pemilih menuju bilik pencoblosan suara untuk menentukan hak pilihnya dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh KPPS. Surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Selanjutnya, pemilih menuju pintu keluar dan diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes. Bagi pemilih yang mempunyai halangan fisik dan kesulitan menggunakan hak pilihnya, maka pemilih akan dibantu oleh KPPS dan dapat didampingi anggota keluarganya. Terdapat bilik khusus yang disediakan oleh KPPS bagi para pemilih yang teridentifikasi memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius guna menghindari kontak langsung dengan masyarakat yang lain. Bila terdapat pemilih yang terkonfirmasi positif, maka tenaga kesehatan menggunakan APD didampingi KPPS menuju ke rumah pemilih untuk menentukan hak pilihnya. Bila surat suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut. Untuk surat suara yang cacat atau rusak, maka akan dibuatkan berita acara. Saya ini mewakili keluarga. Oh iya, ya benar Pak, cuma tidak bisa diwakilkan di sini Pak, tidak bisa diwakilkan. Masa tidak bisa? Tidak bisa, mohon maaf. Masa tidak bisa? Melaksanakan tugas dengan sesuai dengan ketentuan. Ya, kau tak tahu ji, seperti kau di kade, bego je. Ini kan sudah seperti yang nanti saya terangkan dulu ya, Bang. Saya terangkan dulu ya. Bila telah mencapai batas waktu yang telah ditentukan, pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan penghitungan suara. Pemilih yang hadir setelah pemungutan suara ditutup tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Kecuali sampean sebelum jam 12 masih ada di tempat antri, itu masih bisa saya. Ini sudah tidak bisa, Pak, maaf. Setelah pemungutan suara ditutup, Ketua KPPS bersama minimal 2 anggotanya
menandatangani berita pemungutan suara serta dapat ditandatangani oleh saksi dari kepala desa. Setelah berita acara pemungutan suara ditandatangani, Ketua KPPS memberikan penjelasan kembali mengenai mekanisme pelaksanaan pemungutan suara. KPPS memeriksa kelengkapan sarana dan prasarana penghitungan suara. KPPS memanggil saksi dari masing-masing calon kepala desa untuk melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam surat tugas dari calon kepala desa. Penghitungan suara dilaksanakan di TPS masing-masing. Surat suara dibaca satu persatu secara terbuka di hadapan saksi. Surat suara yang telah dibaca dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan masing-masing calon kepala desa, termasuk surat suara tidak sah, dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik. Hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan yang telah disediakan oleh KPPS. Saksi calon kepala desa yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal keberatan diterima, KPPS segera melakukan pembetulan. Setelah hasil penghitungan suara di TPS selesai, dilanjutkan penandatanganan berita acara oleh ketua dan anggota KPPS serta saksi calon kepala desa. Kotak suara kembali dikunci dan disegel, kemudian akan dikirim dan dikawal TNI Polri dan Linmas, diserahkan kepada panitia pemilihan untuk dilakukan rekapitulasi akhir. Apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan, maka KPPS memindahkan lokasi penghitungan suara di tempat lain yang memungkinkan untuk dilakukan penghitungan suara dengan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 orang anggota serta ditandatangani oleh saksi calon kepala desa dengan memperhatikan saran dari Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.